Hari ini bersama teman-teman dari band Reality Club. Woo! Halo. Ada Cia di sini, ada Faiz. Halo. Berarti Faiz vokalis gitaris ya? Betul. Cia vokalisnya. Atau ada instrumen lain nggak di band? Keysnya juga. Sama gitar buat satu lagu. Oke. Makasih udah mampir ke sini. Terima Yes, kasih thank you for banyak. having Terima us. kasih. Kemarin Udah dibolehin. Fu main ke sini. Ya. Terus gua nanya kalian, lu mau collab sama artis Indonesia siapa? Terus dia bilang sama kalian. Iya, itu that's so kayak nice. kita dikirimin lumayan banyak orang kayak tuh Fu mau collab tuh. Terus lucunya ya kita juga mau obviously. Oke. Tapi ada ceritanya. Kenapa tuh? Ada apaan? Kenapa? Oke, jadi gini. Heeh. Fum kalau misalnya setiap di interview pasti jawabnya Reality Club dan kami sangat bahagia. Oh, Masih selalu ingat gitu? kita ya. Masih ingat Soalnya kita. kita juga sempat opening buat dia kan dulu pas dia konser di sini. Tapi ketika kita reach out, balasnya lama banget. Jadi kayak ayolah. Karena Fum kan slot Aduh. dia. Iya. Dia kan lambat. Benar. Dia kan Jadi lambat dia. that's the point. Yes. Oh my goodness, ya. Tapi kalian pengen juga dong pasti ya? of course. Pasti. Collab sama dia ya. Dari Cia dulu ya. Ini karena gue kenal dia tuh YouTuber dulu. Yes, betul. Kita geng-gengan Emang OG masih ingat dulu. ya, aku tadi kaget loh kayak Masih dong. ingat. Masih ingat lah, masih ingat. Zaman-zaman dulu di mana kita semua mulai. Yes, Cia YouTube, bikin YouTube. channel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Betul. ya kan? Terus kamu kan dulu sering mainnya sama Andovi. si Andovi. Ya. Agung. Agung juga udah lama ini ya. Udah lama. Tapi Kadang- Agung tuh masih kayak nanti-nantian tuh di journey YouTubeku. Oke. Awalnya tuh lebih kayak ke sama Andovi sih. Oke, dulu kamu vlog ya atau Vlog. banyak sketsa juga Dulu ya? tuh lebih ke cover ukulele. Oh iya. Cover ukulele, habis itu aku bikin video 21 Accents. Oke, tahu. That was the video yang bikin ya viral pada saat itu ya. Oke. And sejak video itu mulai bikin vlogs. Itu dulu apa ya, masa-masa damai ya YouTube. Masa-masa damai banget, Masa-masa bahagia damai. banget ya. Iya, duduk, Komunitasnya rekam, masih upload, Iya. udah nggak ada velocity. Terus velocity sekarang. Bikinnya juga semangat gitu. Iya, Banyak iya. ide-ide cemerlang. Emang kalau sekarang kayak gimana? Beda aja. Sekarang tuh karena begitu banyak konten dan begitu gampang orang mengkonsumsi konten pendek, Right. jadi frekuensinya juga harus banyak. Betul. Iya Sehingga lagi. kita nggak mindful lagi kalau Ya. kalau untuk bikin konten udah nggak Yes. terlalu ini apa gue Itu konsepnya. dia nggak mindful kali ya. Ya dulu tuh kayak Iya. misalnya bikin sketsa kan Right. kayak hebohnya kayak gimana. Iya. Ya, Iya, you know bener, yourself lah bener. kayak gimana kan. Kalau sekarang tuh Everything ya is bener. short form gitu ya. Attention Everything span is everything dibuat biar bisa naik di short form. Iya, dan kalau dulu kayak kita bikin Malam Minggu Miko, which is series, Lucu banget, I ya love kan? that. Series. Yes, of course. Sekarang entertainment tuh bisa digantikan kayak cuman background green screen Iya. apa segala macam, sehingga kita jadi kayak gue sama-sama butuh atensi layar yang sama, tapi dengan production cost dan effort yang lumayan beda gitu, sehingga kan mana titik temu antara bikin sesuatu yang ada actually time yang kita spend sama ya udah deh yang penting message-nya nyampe. Iya. Nah, dilema kreator tuh sekarang kayak gitu bikinnya gitu. Iya, iya. Kita Bener mau banget. beneran kayak apa sih membuatnya se-polished apa gitu. Iya. Which is kalau misalnya kita mau bikinnya polis ya terserah kita ya. Cuma kadang-kadang kan ini juga ya ada pikiran juga ya. Kayak apa gue bikin yang gampang aja ya. Iya, nggak sih? Dan justru malah kalau terlalu polish malah nggak naik gitu. Iya, sekarang gitu argumennya gitu. Malah harus organik karena orang-orang udah tahu kayak kalau nggak organik, padahal nggak organik juga gitu, Iya, dipikirin bener, banget. bener. Tapi ya gitu lah. Tapi- Overly produced malah kadang kayak. Bener. Interesting. Tapi gue tuh sekarang patokan gue cuma satu. Mungkin nggak tahu ya sama kayak kalian apa enggak. Yang penting ada genuine honesty di dalam Yes. apa yang kita bikin. Yes, Iya nggak sih? preach. Agree. Itu, Apa tuh? Enggak, yes aja. Saya jarang bergaul, jadi saya nggak tahu apa artinya ini. Nggak apa-apa kayak yes. Oh, oke. Setuju banget. Dan itu kita aplikasikan juga di musik sih. Di musik. Oh iya. Apalagi di 100%. musik. Mhm. Kayak kemarin tuh gue lagi jalan-jalan ke sebuah tempat di Blok M, mau ke toko buku zaman SMA dulu. Oke. Mereka habis renov, namanya Gramedia Jalma. Itu di lantai bawah, bukan? Di lantai bawah maksudnya? Di Blok M kan? Di luar. Melawai, di Oh, belakangnya Melawai, oke. situ. Dulu namanya Gramedia Melawai. Itu dulu chaos banget tempat Iya. itu, tapi sekarang udah rapi semuanya, mereka renov. Mainlah sama istri ke situ.
Pulang dari sana ternyata ada pameran anak sekolahan, sekolah seni gitu. Kita lagi lewat lorong, itu ada pameran anak-anak sekolah seni. Terus gue ngeliat kan, apa nih lucu juga ya. Terus bilang sama istri, kita tuh cuma lewat doang, mau beli kemi gitu. Gimana kalau kita mampir dulu sebelum kita makan? Masuklah kita. Nah itu ada anak-anak SMA kelas 2 pameran seni sambil menjual karya seni mereka. Which is ada buku, ada lampu yang dibuat dari tisu. Jadi mereka art school dan mereka jual seni mereka. Ruangannya kecil gitu. Cuman kelihatan mereka antusias banget. Ini karya seni aku kak, apa segala macam. Gue lihat, terus begitu keluar, satu anak kucuk-kucuk keluar. Kak, boleh nggak komentarin seni aku? Wow. Ada cowok gitu. Feedback kan. Boleh. Masuk. Gue pakai masker tuh. Masuk. Sudah ceritain ini seni aku, di mana aku dokumen my whole life di dalam bentuk video, tapi dengan gaya analog gitu. Anak kelas 2 SMA tuh. Dia ke Blok M kemana didokumentasiin, semuanya tuh analog banget gitu. Padahal dia usia masih 17 kan. Dia minta feedback apa segala macam. Terus ada alumninya datang diskusi sama si anak ini. Pertanyaan dia adalah, kenapa lu mau pakai gaya estetik yang lu aja nggak hidup di zaman itu? Terus dijawab sama dia, terus dia minta pendapat. Terus diskusi itu refreshing banget buat gue. Wow. Anak 17 tahun, very passionate ngomongin seni dia. Yeah. Pulang dari sana, gue nggak bisa berhenti mikirin itu. Pulang dari sana nggak bisa berhenti. Akhirnya gue duduk, buka kamera, ceritain itu doang. Rame banget yang nonton. Karena cuma genuinely, nggak ada diedit, nggak ada apa segala macam. Kayaknya emang zaman sekarang tuh, selama kita emang bener-bener ngerasa itu penting buat kita sampein, akhirnya nyampe juga gitu. Nah kalau kalian distilling apa yang mau kalian convey itu dari mana? Kan ini kan band, berempat kan. Truthnya siapa nih yang harus keluar di lagu itu? I think at the end of the day it's all of our truths. But yang pastinya ada yang main songwriternya. Siapa yang bawa ide lagu itu. Dan siapa yang bawa ide lagu itu mungkin visionnya paling kuat buat lagu ini mau tentang apa, dibawa kemana, moodnya apa. But the way that we work biar kita semua berempat bisa nyatu gitu ya is it's very it's very non-creative actually, karena caranya adalah kita nge-present kayak presentasi beneran pakai PPT gitu, kayak guys agency. Kayak agency jatuhnya. Gue ngeliat lagi tuh ada satu slide-nya tuh. Kan? That's how we do. Like ini sejak album 2 we've been doing this, dan ini sangat ngebantu buat nge-align karena kita ada 3 slide biasanya. Slide pertama itu adalah judul lagu, keyword, sama what the song is about in one sentence. Oke. Ini siapapun ya. Siapapun yang punya ide boleh nge-pitch nih. Betul, boleh nge-pitch. Dari situ, slide 1 itu. Slide 2 is the visuals of it could be in color, it could be a movie scene, it could be anything. Pokoknya ada gambar-gambar yang ditaruh di satu halaman gitu. Mood board ya. Yang ketiga itu lirik. Nah, di situ baru kita breakdown lirik, dan yang punya ide lagunya ngecurhat basically ini tentang apaan. Dan a lot of times beneran honesty-nya ada, karena itu tentang, kalau dari gue personally, cerita-ceritanya adalah hal yang beneran gue pernah alamin, atau hal-hal yang belum pernah gue alamin tapi ini beneran ketakutan nyata yang ada di dalam hidup gue gitu loh. Coba biar agak lebih konkret. Itu ada satu lagu kalian yang gue suka banget tuh, yang ala-ala di kolam berenang. Sunny Days. Very niche. Itu lucu banget lagunya. Iya. Kenapa niche? Kok niche? Karena sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, papa habis makan juga, Cak. Ketika gue bikin live streaming, bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai, videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser.
Hanya Rp19.900 per bulan. Silakan join. Paling ngebreng sih secara genre and music. Iya, dan beda banget sama yang biasa pop. Kalian kan. Paling pop dan baru denger aja sih ada yang suka. Masa? Gue suka banget gue. Dari semuanya gue suka banget dari itu kakak yang nulis. Iya. Nah, kalau itu gimana? Jadi siapa yang berarti lu datang presentasi soal Sunny Days? Gue presentasi Sunny Days waktu gue lagi dengerin banget like Korean bands, Korean R&B bands gitu kan, and like a lot of Doja Cat, hal yang lagi populer banget gitu. Jadi tapi emang gue beneran lagi suka waktu itu. For reference itu 2021. Ya, 2021. Nah, gue presentnya ada lagu judulnya Sunny Days. Sunny Days, 3 keywords: fun. What was it? It was like energetic, and like cool or something. Terus lagunya tentang keeping your head up even when things are bad gitu. Because sunny days will come. Mau hujan sederas apapun hari ini, someday will be sunny again gitu. Terus itu kita ke slidesnya nih. Slidesnya ada gambar-gambar apa ya waktu itu ya? Payung. Ada payung, ada kolam ya. Nah, enggak, dulu tuh kakak taruh gambar-gambar like Brockhampton or something. Oh iya. Kayak rap grup gitu. Karena itu ada rapnya juga kan sedikit di lagu itu. Iya, gambar-gambar itu. Abis itu baru nge-breakdown liriknya gitu, tentang apa dan lain-lain. Dan soalnya why we do the presentation thing juga karena kalau misalnya gue datang gue kayak gue pengen bikin lagu fun nih. Funnya gue sama funnya Fatia kan pasti beda kan. Atau mau bikin lagu sedihnya gue mah Teteh beda sama bla bla gitu sih mungkin. Jadi harus satuin banget gitu. Tapi at the end of the day kenapa bisa jadi our truth as a band ya karena semua naro. Jadi habis dipresent sama songwriter kita semua bebas banget untuk ngasih ide, bassnya Nugi kayak gimana, drumnya nanti Era gimana, terus ya pokoknya jadi satu banget lah tuh lagu. Berarti dari idea tadi, abis pitching tadi, apakah si orang yang nge-pitch itu udah punya basic melodinya atau ada yang cuman konsep doang atau gimana? Buat jadi kenotasi itu gimana? Beda-beda sih ya. Ada yang most of the songs that I write udah jadi melodi udah ada, lirik udah hampir lengkap. Waktu itu pernah kita bikin lagu Teteh yang nulis dan itu beneran dari konsep doang. Jadi belum ada melodi, cuma ada lirik doang dan konsep dan kita ngerjain bareng gitu. Konsep which is cuman PPT. In the new one. Iya, PPT. Apa? Cuma PPT berarti. PPT sama lirik doang waktu itu. Lirik. Berarti ada yang mulai dari chord kah? Sampai akhirnya top lining gitu. Tapi biasanya udah ada melodi sih, Kak. Biasanya udah ada. Paling nggak ada. Paling nggak hooknya ada ya. Iya. Minimal tapi ada. Tapi biasanya chords yang belum ada. Jadi kayak I let the boys, ayo gimana nih chordsnya gitu. Nah itu ketika udah ada pitchingan, terus udah ada melodi, kalian rembukan untuk sesi workshop. Yes, Betul. workshop. Workshopnya itu untuk mencari bentuk lagu. Iya, untuk semuanya. Sampai jadi. Sampai demo. Wow, sampai demo. Dalam one session. Dalam kadang nggak selesai di satu session sih ya. Kadang kayak beberapa hari gitu. Ada nggak ya akhirnya dari semua pitchingan itu yang di scrap lagunya? Banyak. Ada. Banyak. That happens quite often. Atau nggak kayaknya ini yang nanti dulu gitu. Sunny Days itu salah satu yang sebenarnya udah di workshopin tapi itu nggak masuk album kan. Padahal produksinya sama pas bikin album ketiga kemarin. Gitu. Tapi itu nggak masuk karena nggak masuk konsep album. Kayaknya semakin banyak gua ngobrol sama musisi segala macam, makin banyak ada relate-nya sama stand up comedy sih. Karena stand up comedy in a sense kayaknya harus kayak gitu juga. Karena banyak teman-teman yang merasa bahwa stand up itu kan nulis ya. Stand up itu nulis, materi ditulis, terus dihafalin, terus mereka open mic ya kan. Tapi sekarang tuh gue ngerasa bahwa materi itu nggak seharusnya di sini, materi itu seharusnya di panggung. Jadi di sini seadanya aja, cuman pointers doang. Di panggung lah kita nulis. Kita ngerabanya nulis. Jadi in a sense workshopnya tuh ketika bareng-bareng sama penonton. Kalau kan workshopnya kan berempat kan. Workshop berempat kayak ini diginin aja, ini bagusnya. Kalau gue sekarang mas ke atas panggung udah punya gist of the idea, lempar, kalau nggak lucu gue cari lagi lucunya. Jadi mereka adalah teman workshopnya. Wow, that's really cool. Tapi itu pasti butuh kayak jam terbang yang tinggi dan supaya confidence. Soalnya aku ngebayangin, ya aku bukan stand up comedian sih, tapi soalnya workshopnya langsung di situ dan cuma ada just nggak lucu atau nggak kayak ngeblank. Betul. Contoh nih, kayaknya baru banget. Jadi aku udah lagi nyiapin materi stand up yang baru nih buat tour yang baru.
Udah 6 kali latihan. Yeah. Sekali latihan itu 7 orang yang datang. Oke. Oke, kita cuman buka tiket, which is very murah karena cuma latihan kan, 7 orang. Nah di setiap kali latihan selalu depannya ngomong, ini latihan dan nggak akan lucu. Oke. Jadi ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi. Yeah. Dan yang kedua, kalau nggak lucu nggak usah ketawa. Jangan kayak Bang Radit kasihan juga ya. dia memaksa buat ketawa. Iya. Soalnya gue butuh bener tahu kalau ini nggak lucu. Gitu. Iya. Nah ngeset ekspektasi itu juga memudahkan. Itu satu. Terus kedua, kalau nggak lucu bagus. Karena akhirnya gue bisa coret, bisa di scrap di tempat. Oke, nggak lucu ya. Terus ya biasa ada gimmick-gimmick yang ngerobek kertas gitu. Nggak lucu lagi itu, mereka jadi ketawa. Gitu. Tapi itu bagus banget untuk nge-workshopin seperti kalian lakuin gitu. Sayang banget nggak terlalu banyak teman-teman yang mencoba dengan gaya kayak gitu. Karena kan musisi kan lebih banyak sesi workshopnya kan supaya akhirnya nanti jadi rekaman asli. Which is ada demonya dulu, ada ininya dulu. Nah, setelah workshop selesai, konteksnya ini selalu untuk album atau buat single juga di workshopin satu-satu, atau kalian selalu mikirin ini albumnya, jadi secara makronya dulu atau gimana tuh biasanya? Kalau kita biasanya kayak sekarang kan kita udah selesai album 3 dan bentar lagi akan rilis album yang keempat ya? Keempat. So jadi setelah album ketiga itu kita udah tahu kayak oke, kita mau siap-siap bikin album keempat. Jadi workshopnya udah mindsetnya album sih. Tapi kita nggak pernah mikirin ini harus kohesif atau enggak. Jadi bebas itu temanya apa aja lagunya. Nanti kita baru pas sudah ada lagu banyak kita pilih-pilih lagi. Ini cocok nggak masuk album kayak gitu. Tapi mindsetnya sih udah workshop buat album. Buat yang keempat udah ada judul albumnya? Belum boleh dikasih tahu kan? Ini tayang kapan? Tayang kapan nih? Album keempat udah ada. Udah ada. Disiapinnya dari? Ini disiapinnya dari Juni. Kita siapinnya dari 2023. What? Workshopnya kan kita 2024 ya, 2023 lama banget woi. Oh iya ya, sekarang 2025. Oke, 2024. Sorry. 2024. Juni tahun lalu. Kita Juni tahun lalu. Last year berarti. Juni 2024 kita workshop di Ubud. Selama 10 hari. 14 Kenapa di Ubud? Mau yoga bareng bule? Iya benar. Si paling yoga tuh Wah, kita. yoga banget. Kenapa di Ubud? Kenapa ya Kak? We wanted to take our daily life out of it. Jadi beneran bisa fokus di situ buat nge-workshop bareng gitu. From scratch dari nol? Iya. Jadi datang-datang ke Ubud nggak bawa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Udah masing-masing songwriter udah bawa, tapi belum di-present. Jadi disitulah sesi presentnya. Jadi soalnya gitu. mikirnya kalau misalnya seru banget. Seru banget. Dan itu kayak kita nyewa villa dan ya udah itu beneran sehari-hari di villa aja. Iya. Dan kita bikin di living roomnya kita bikin makeshift studio pakai laptop aja gitu, rekam bawa alat-alat sendiri. Jadi kita nggak ke studio karena kan kita songwriting aja ya. Jadi enak tuh. Anjir seru banget, sumpah. Seru, tapi lumayan kalau kita bikin schedule juga lumayan disiplin sih schedule-nya ya. Wah, iya, bikin schedule bangun jam itu lumayan segini, disiplin. Break Bahkan jam kita segini. ada 4 opsi kan. Iya, setiap hari ada 4 opsi schedule kayak. Jam Kakak yang bikin kan? Iya, saya yang bikin. Kayak bangunnya jam segini, kita mau lunch jam berapa? Lunch cuma sejam, habis itu lanjut lagi, nanti selesainya jam berapa. Tapi harus beneran when you're on gitu loh. Jadi soalnya tempatnya enak banget. Di mana sih? Kayak di Ubud namanya Dream Life Villa. Dream Life Villa. It was literally a dream. Jadi villa sendiri? Enggak. Banyak gitu. Enggak, maksudnya villanya standalone. Iya, standalone. Dan kayak ada kayak 10 kamar, bukan berapa ya? Pokoknya ada beberapa kamar, everyone has their own room gitu. Oh my god, kayaknya gue kesana deh. Iya, coba sih. Buat nulis. Iya, harus. Itu enak banget. Nah, makanya karena tempatnya, and there's a pool in the back, and there's a pool in the middle, like, the place is so nice. Makanya karena it's so nice, we have to be disciplined kan. Iya. So kita udah. Kalau nggak lost tuh pasti. Lost tuh udah tuh, ngilang tuh pasti. Ada nggak anggota kalian yang kayak udah dapat itinerary? Ayo kita nulis Lava Vela dulu kali. Atlas kali. Atlas. kita semua respect. Respect the schedule. Jadi kita ada 4 schedule. Kita coba setiap hari tuh kita rotate gitu. Karena kita mau ngetes schedule yang mana yang paling cocok. Nanti pas ada yang mulai siang, ada yang selesai lebih cepat gitu. Kita karena opsi. Karena kan cari flow-nya kali. Iya, biar cari flow yang paling enak yang mana. Kalau misalnya kita udah dapat flow yang enak, kita stick to that schedule. For the rest of the akhirnya days. Flow yang enak Flow yang enak yang bangun pagi kayaknya. Bangun pagi ternyata. Jam 9 tuh udah on.
pokoknya. Pokoknya terserah mau breakfast ini jam berapa. Jam 9 tuh breakfast bareng dulu. Breakfast jam 10 bareng kita on. Nah, I remember that. Ini seru banget sih. Ini serunya kacau sih. Kalian datang ke Ubud. Oke, kita jam 9 bangun, sarapan dulu, habis itu langsung on. Jadi apa? Ngemper di villa gitu? Iya, ngemper di ngemper. living roomnya sambil ada. Nanti kita bisa insert boleh. foto-foto Boleh, gitu boleh, nggak sih? boleh. Karena Gini, kita gini. dokumnya lumayan. Nanti I'll show. I have photos of it later. Pokoknya kayak yaudah kita ngemper, tengah-tengahnya kan TV, di sini udah set up keyboard, di sini ada ya pokoknya semua alat-alat adalah di sini. Berapa hari di sana? 10 hari. 10 hari doang ya. Nah, yang paling lucu tuh kita pas mau setting hari itu kan gue inget banget Era, our drummer, dia tuh bilang, guys, ini kita nggak mau ada break sehari aja gitu. Kayaknya gue takut my brain is fried. And kita semua kayak, kita sih udah mentalnya siap kerja ya. 10 hari doang kita kayak bisa lah gitu. Iya, kita memang ngeliat Era kayak lo males banget sih gitu. Enggak di otaknya kayak kita mau kan kerja kita mau gitu. iya, gitu. Iya. Terus tapi ternyata you can swipe through. so nice. Tapi ternyata pas hari ke-8 ke-9 udah Hari 8 ke 9 apa yang terjadi? Udah mulai ujung-ujung hari itu udah capek banget. Udah kayak susah fokus. Ternyata dia benar. Ternyata dia benar. Kita butuh kita istirahat. Ada benarnya. Yang salah itu karena langsung di sekuensial per 8 hari sampai 10 hari, atau seharusnya ada break masih bisa menyelamatkan mood tuh? Iya. Kayaknya harusnya ada break. Harusnya ada break ya. Kita beneran. Karena kita mikirnya gini, this is something that we love. Ini passion kita. Music is life. Music is art. Jadi kan kita nggak mikir kita bakal otaknya bisa fried, ternyata bisa banget lagi kayak. Pertandanya apa otaknya fried? Pertandanya. Wah, udah, itu semua orang udah kayak. Gak ada yang kreatif gitu, udah diem kayak ayo semangat yuk, kayak harus misalnya nyari gitar juga udah gimana, males. juga udah gitar kayak, mana? Tahu di mana? Harmoni udah kayak gone. GoFood sering banget ada yang masuk gitu, udah mesen makanan, nyenek semua, Kalau mau bikin lagi berapa hari ya kalian akan bikin berarti? Nah, lucunya ini kita aplikasikan, akhirnya kita rekaman kan. Tahun ini, Maret ini kita rekaman di Bangkok. Oke, di Thailand. Nah, coba Mas Radit juga ikutan ke Bangkok. Ikutan schedule kita persis di Ubud, songwriting terus ke Bangkok. Gue akan ikut ke. Tapi fun fact ya. Dulu gue kalau lagi bosen, nulis selalu di Bangkok. Jadi all my movies tuh kayak film single, terus Kuala Kumal, itu nulisnya di Bangkok. Oh, di Bangkok. Iya, jadi kayak pengen nulis deh, terus pergi ke Bangkok, tinggal stay di Bangkok selama 7 hari atau 10 hari, nulis di hotel udah. Wow. Terus makan Subway, karena dulu kan Subway belum masuk. Iya. Kirain mau kayak makan patai atau apa gitu, ini Subway belum masuk sini. Jadi gue kesana buat makan Subway, terus nulis. Emang creatively nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kalau gue ya ngerasanya udah ngeluarin duit ke sana, jadi kalau nggak bawa apa-apa sayang. Iya. Padahal itu di hotel doang, nggak di temple mana gitu. Kenapa boleh? Maksudnya kan kalau di hotel sebenarnya bisa juga di Ubud atau di mana Jogja gitu. Bener, itu bener. Kenapa Bangkok? Ada perasaan bahwa ini jauh, ini nggak ada yang kenal, dan the whole vibe is different aja. Kayak ada rasa escape-nya gitu loh. I'm escaping from something, jadi ada bubble-nya gitu rasanya. Benar-benar agree. That's why we did it. That's why we did it in Ubud and we did it in Bangkok. Karena kebayang kalau misalnya kita rekaman di Jakarta gitu kan, misalnya kita on nih, our mindset on the recording, tapi selesai itu pulang-pulang, it's back to our daily life. Mindsetnya jadi kayak mix kemana-mana, gitu loh. Kalau kita di sana kan beneran every day is just you're doing this gitu kan. Dan itu pertama kalinya kita ngerasa kita kayak kerja kantoran 9 to 5. Di Bangkok apa di Ubud? Oh, di Bangkok. Karena itu juga schedule-nya tight banget tuh. Kita akhirnya dapet studio. Kita kenapa di Bangkok? Karena kita pengen live recording. Oke. Dan akhirnya nemu semua rekaman. Akhirnya nemu di Bangkok yang lumayan affordable lah. Bangla lebih affordable dibanding di opsi-opsi yang lain. Opsi-opsi kita yang di Bali atau di Jakarta. Nah, tapi ada challenge-nya. Challenge-nya kita cuma bisa pakai studio itu dari jam 9 sampai jam 10 sampai jam 5. Jam 10 sampai jam 5. Maksudnya kayak musik kan biasanya kayak kita bisa kerja sampai jam 3 pagi. Iya, biasanya kan gitu di studio kan. Tapi kita kayak jam 10 pagi sampai jam 5 gitu. Kita ngerasa ke-restrict banget gitu. Padahal kan otak kreatif mungkin ya jam 12 pagi gitu. Tapi yaudah, we did it. And ternyata kita thankful banget ada si schedule itu. Karena malah balance dan produktif banget. Iya. Satu hari, 2 hari satu lagu. Wow. Kita rekaman. Iya. Kenapa harus live recording? Maksudnya kan pasti ada messy-messinya dikit atau why gitu. Justru itu.
Kita buat album ini kayaknya kita pengen, jadi album yang ketiga kita we did so much. Maksudnya kayak kita mencoba like flexing our musical chops. Iya, kita karena di kita album mencoba genre-genre lain kan. Kita di album 3 tuh mencoba kayak banyak genre, terus it's very very produced. Kita kerja bareng Budapest Orchestra dan banyak pihak lainnya. Nah, akhirnya di album keempat ini kakak sih yang kayak pengen ngeband lagi aja deh. Gitu. Menarik. Pengen balik lagi ke album 1. And maintain the energy between us gitu loh. Kan you lose that when you're tracking kan. Kalau misalnya satu kayak gitar dulu rekaman, bass dulu. Tapi kalau itu kita beneran bisa ngelihat each other gitu loh. Jadi beneran seru itu gitu, ketawa-tawa sambil kayak dan itu the point of being in a band ya. Iya, justru. Karena sekarang everything bisa produser aja. Produser kayak Maroon 5 kan tuh kalau kita lihat kreditnya tuh yang bikin lagu aja bisa orang lain. Keroyokan kalau di luar keroyokan banget sih. Tapi itu seru banget. Hari pertama kita sampai di Bangkok, kita setup. Hari kedua ya kita mulai take, dan itu pertama kali kita kayak bisa ngelihat masing-masing karena kayak circle gitu kan, a big room. Seru banget dan lagi. kita semua bisa ngelihat masing-masing. Gue bisa ngeliat Era main drum, Nugi main bass. Seru banget sih. Tapi tetap ditambal-tambal kan? Betul. Of course. Iya kan, kalau ada ini kayaknya tambal dikit deh gitu ya. Overdub. Oke. Tapi dari pengalaman bikin album ketiga yang katanya tadi overproduce sama yang keempat dia live recording, in general kalian lebih nyaman mana setelah ngalamin dua-duanya? Kayaknya beda aja ya, beda feel ya. Kayak waktu ngerjain album 3 ya paling nyaman yang kayak gitu. Tapi sekarang paling nyaman yang kayak gini sih. Like it was just magical. There's something I think sering banget dipakai sama teman-teman musisi, yaitu studio magic. Like the term studio magic. And itu beneran banget sih, kayak kadang-kadang pas lagi di Bangkok itu pas rekaman, there are things yang we added yang gak di demo gitu loh. Beneran munculnya di hari itu, spur of the moment aja gitu. Atau nggak kayak impulsif, coba alat ini yuk, coba ini yuk gitu, lagunya kita giniin yuk gitu. Itu dan kayaknya yang menariknya itu yang kakak bilang tentang ini pertama kalinya kita rekaman dan nggak ngerasain imposter syndrome. Emang kenapa dulu ngerasain imposter syndrome? That's the model. Kalian AMI kan dari 2018. Imposter dari mana? Enggak, kita tetap sering banget. Kita masih ngerasa kadang-kadang ya, maksudnya ya walaupun udah 9 tahun nih, kadang tuh masih ngerasa kayak, do we deserve this? You know, kayak masih ada ngerasa Who are we? Dan di album ketiga mungkin itu kelihatan karena kayak kita mencoba banget untuk prove ourselves, and not really to the fans atau to the people, tapi prove ourselves. Kita bisa loh bikin lagu cowboy, kita bisa bikin lagu kayak James Bond. Tapi di album ini kita bener kayak, you know what, we have nothing to prove anymore. Dan nggak ngerasa imposternya, kayak kita setiap hari datang ke studio tuh kayak pede gitu loh, kayak ya gue musisi gitu. Music is life. Karena sebelumnya kayak, are we musicians? Like what is this? Benar. Oke. Dan itu baru kelihatan di album keempat. Makanya itu proses juga kali ya. Proses. Dengan semua pengalaman yang kalian punya. Itu juga akan nyambung ke nanti judul album yang belum bisa di-spill itu. Oke. Tapi have you ever felt imposter syndrome? Iyalah, ya selalu sih. Selalu karena kalau gue pribadi jarang keluar rumah kan. Jadi begitu keluar rumah, diundang ke sebuah acara atau dapet award apa, kayak kenapa gue ya gitu kan, banyak yang lebih ini gitu. Ya kalian paham gak rasanya? Paham. Apalagi ya maksudnya kayak misalnya AMI gitu kan, you're around all of these stars. Iya kan, kayak ngeliat nominasinya kayak kayak aduh nggak mungkin menang gitu. Jangan kan itu, kalau ini aja kayak kemarin kan Jackson Wang main kesini. Jackson Wang main kesini. Dia kan super extrovert ya, which is gue super introvert. Jadi dia ketemu sekali udah kayak kita bisa jadi temen nih gitu kan. Makanya dia ngundang buat ada dinernya dia bersama teman-teman yang lain yang dia kesini. Datanglah gue ke Kempinski lah, di makan bareng dia dan lain. Itu ya gue datang ke sana. Gue ngapain kesini ya? Ini ada direktur TV lah. Ada Giring Niji, which jadi wamen juga kan. Terus ada ini ada itu. Gue tuh ngapain ya? Sini nggak tahu mau ngobrol sama siapa. Terus dia sibuk peluk-pelukan sama orang, foto sama orang. Kan di Cina kan Waymo ya namanya ya. Apa Weibo apa sih? Ya pokoknya apalah. Weibo mobil ya, kalau mobil Google. Si Weibo itu dia ngerekam buat Weibo-nya dia. Ke Gap gue. Masuk dia lagi peluk-pelukan. Gue di situ lagi gini.
lagi di meja lagi gini ngobrol sama ChatGPT gua. Oh no. Kegap banget. Itu orang rame banget nih postingan ini. Itu ChatGPT atau enggak. Kirain kayak orang enggak tahu. Orang enggak tahu. Cuma gue sibuk dengan sekarang tahu dengan ChatGPT. Tapi emang kadang ngerasa kayak gitu. Cuman kalian sekarang jadi ajak ya. Jadi bahwa oke lah, gue udah musisi, terutama karena sistem yang kayak tadi, yang live recording itu ngebantu banget untuk dapetin PD-nya juga kali ya. Iya, itu ngebantu dan kayak apa ya? Kayaknya overtime aja sih. Oke. Dengan semua pengalaman juga dan panggung yang di. Iya. Padahal yang lucunya dulu kalian mulai nyanyinya di kloset. Iya kan? Di apa di? Iya, the wardrobe. Lemari baju. Bukan kloset toilet bukan WC. Tapi kloset lemari. Betul, di lemarinya kakak waktu itu. Kenapa? Karena budget, friend. Karena kita mulai di industri ini benar-benar independen dan kita gak kenal siapapun di. Mungkin juga kenapa imposter syndrome. Iya. Karena kita nggak ada yang ngambil musik. Kayak dan kita nggak ada yang kenal, nggak ada yang main sama anak-anak musik gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita ketemu band ya emang mereka nongkrong lama, terus kayak emang ekosistemnya semua permusikan, kita nggak. Makanya I think itu yang bikin kayak do we even deserve this? Kita semua ada yang belajar. I see. Wah, bisa ditarik kayak gitu ya. Iya juga. Baru nggak sekarang. Dan productionnya juga mulai dari kecil sekali. Betul. Dan semuanya ya coba sendirilah gitu. Kita tuh pas ngerjain album 1, the whole intention pengen bikin album cuman biar kita bisa punya CD fisik yang dimainin di mobil. Itu doang, kayak keren deh kalau kita punya lagu-lagu sendiri kita bisa dimainin di mobil, kita bisa dengerin gitu. Jadi bukan untuk karir awalnya. Bukan untuk karir sih. Yang bener. Emang pengen bikin band aja. Yang bener. Tunggu. Jadi awalnya tuh kamu kan YouTube. Betul. Selesai dari YouTube tuh bukan buat ini tapi atau apa? Akhirnya buat ini, lebih memilih musik karena emang dari awal tuh pengen menjadi musisi. Tapi kan kayak kalau aku personally ya, kayak dulu kuliahnya FH hukum, tapi dulu tuh udah habis selesai kuliah S2, habis itu kerja di law firm gitu. Nah, terus musik tuh cuman sampingan. Mikirnya, tapi ternyata kayak ini bisa jadi my main job. Oke, ini biar sekalian nanya awalnya kalian nih, gue nyambung ke pertanyaan dari YouTube member gue ya. Ini dari Son, nih pas gue bilang Reality Club mau main tuh rame tuh. Pada nitip nanya. Dari Son nanya, gue pengen nanya dong kenapa namanya Reality Club? Apa filosofi atau cerita di balik pemilihannya? Cari nama band itu susah banget. It's like a tattoo, it's permanent. Kayak aneh kan kalau suatu hari diganti. It's like naming your kid. It's like naming your kid. Susah banget dan nggak tahu dari awal tuh kita pengen 2 kata. Kita tahu apa yang kita nggak mau. Kita nggak mau ada the-nya. Tapi harus 2 kata. Mikirnya martabak lembek. Bisa juga. Bisa tuh, dapet tuh. Bisa banget martabak lembek. Ya udah, kita kayak masing-masing pulang, terus kayak carilah nama gitu. Terus you came up with it. I came up with Reality Club. I have no clue why. Gak ada alasan. Karena kita habis itu pengen kata kedua itu kayak something kayak club, gang. Atau group atau apa gitu. Atau Fatih yang ngomong Reality Club. Oke, kita nge-Google search Reality Club itu apa. Terus kayak belum ada ada satu band dari mana gitu. Tapi kita waktu itu bukan itu resultnya itu adalah perkumpulan intelektual New York. Keren abis gas gitu. Ada Wikipedianya langsung. Tapi ada filosofi yang lebih fit sama our band sih sebenarnya. Jadi when we made Reality Club, it's that kita tuh nggak suka banget orang yang ngomong gue tuh I'm a realist, gue tuh realistis. Tapi sebenarnya mereka tuh orang pesimis. Tapi diselimuti dengan kata realistis. Seringkali orang tuh mikir kalau mikir negatif itu hal yang realistis, padahal nggak juga. Reality tuh ada positif, ada negatifnya juga. And then that was the idea, and that's why a lot of our songs juga ada yang misalnya liriknya tuh sedih banget, tapi lagunya upbeat gitu. It's just to give irony, but also to give a more complete picture bahwa kayak reality and life itu nggak cuman gelap doang, tapi ada positifnya juga gitu. Nah, berarti 4 orang ini sudah berkumpul dulu baru namanya tercipta. Betul. Apakah sudah ada lagu dulu baru ketemu nama Reality Club atau gimana? Yes. Jadi awal kita bikin band yaitu karena dipertemukan sama basis dulu kita yang sekarang udah nggak ada. Pas kita kumpul gitu, yuk kita bikin band. Dia nanya, ada yang udah punya lagu nggak?
gitu. Itu tuh ngumpulinnya atas dasar apa? Waktu itu kenapa? Kenapa dia ngumpulin? Okay, jadi gini, dia itu adalah senior di FHUI. Tapi senior jauh banget. Gak pernah ketemu ya? Gak pernah ketemu, kayak kalau buat kita kayak itu dinosaurus mana gitu. Oke. Iya. Maaf banget Bang Mayo. Gak apa-apa, itu dinosaurus teman saya kayaknya. Kayaknya angkatannya sama. Terus kayak dia kayak nyamperin gitu kan di kantin, kayak lo kan suka bikin YouTube cover, kenapa nggak lo bikin band aja? Terus kayak oh iya ya gitu, kayak di kantin FH nih, di kantin FH kantin atas. Terus kayak kenapa lo nggak bikin band aja? Terus kayak di saat itu gue juga mikir kayak iya ya, bikin band ya tinggal bikin gitu, nggak harus nunggu apa ya ada label atau apa yang ngajak, ya udah bikin aja kayak gas gitu. Nah dia tuh ternyata udah ngumpulin satu orang lagi. Siapa jadi ternyata nih? gue tuh dikumpulin sebagai vokalis, dia udah dapet drummer. Itu drummer kita sampai detik ini, Era. Si Era. Terus kan masih kurang gitar dong. Nah, of course I have to ask my brother, karena dari dulu tuh kita emang sering ngeband tapi buat acara kampus atau enggak kayak kantor ayah, perpisahan kantor bokap gitu. Jadi kayak ya udahlah. Dan main cover doang. Betul. Berempat nih akhirnya terkumpul. Awal berlima. Iya, dulu kita ada gitaris satu lagi. Yang mereka nggak lanjut karena punya ini lain, komitmen lain. Betul. Ya udah lu akhirnya lu lanjutin aja deh gitu. Iya. Betul. Jadi sekarang tinggal berempat. Kayak berempat. Nah, sebelum namanya ketemu, lagu sudah dikeluarin, udah dilempar nggak? Ini lagunya gitu. Iya. Karena awalnya pas dikumpulin itu, jadi awalnya mereka bertiga tuh si Bang Mayo, Era sama Fatia meeting bertiga. Kita meeting di Sensi gitu kan. Iya, meeting bertiga baru 2012. The first ever practice itu di rumah kita waktu itu ya. 2016, ya. And then pas pelatihan tuh gue tuh mikirnya masih ini band-band cover-cover aja. Gue gak mikir ini lagu band yang serius. Tapi beneran pas baru ngumpul si Bang Mayu ini nanya, ada yang punya lagu gak? Oh ini band yang kayak gitu. Ya udah gue kasih Is It The Answer. Nah itu dari situ mulainya. Itu single pertama kita, Is It The Answer. Jadi emang kakak udah ada bank of songs, ya kan? Emang suka bikin lagu dari dulu berarti? Iya. Nah kenapa lu gak bikin band juga ya? Dari dulu itu? Karena again music was like apa ya, beneran hobi atau for fun aja. Jadi masih fokus kan waktu kayak zaman kuliah, abis itu gue S2 gitu-gitu. Jadi kayak masih nggak kepikiran sama sekali buat tapi bikin band. Bank of Songs-nya udah ada? Ada tapi berapa banyak, inget gak? Maybe like 3 atau 5 doang sih waktu itu. Tapi ada sih. Ada, ya. Kayaknya juga ya? karena mikirnya mungkin kalau nggak diajak ya itu udah hilang aja tuh lagu kan. Kayak beneran. Nggak, karena dulu tuh masa-masa itu I think we got really lucky juga sih, Mas. Kayak masa-masa itu adalah perpindahan dari kayak SoundCloud dan semua hal yang physical ke digital. Itu juga awal mulai kayak ada Spotify, ada apalah, dan kita pas tuh ada di persimpangan itu, pas masa-masa perpindahan itu. Tapi kenapa kita nggak mikir kayak kita bikin sebelum-sebelumnya? Karena ya itu mikirnya tuh kalau bikin band pasti ya harus nunggu label atau nggak harus nunggu diajak siapa gitu. Dan kita benar nggak ada knowledge sama sekali. Nggak ada knowledge, nggak ada kenalan. Dan bukan anak musik, bukan sekolah musik. gitu, bukan sekolah musik ya. Padahal kalau sekarang argumennya malah orang nggak butuh band kan. Argumennya kan itu. You can be songwriter sekaligus produser. Betul. Dan kalian ada di era persimpangan menuju ke sana juga. Sehingga kalian dapat dua-duanya nih, semuanya nih, bisa bikin lagu sendiri, masih bisa ngeband juga, bisa live recording juga sampai album yang terakhir itu kan. Berarti nggak ada yang nyangka ya. Nggak ada yang nyangka. Manggung pertama masih inget nggak? Ingat banget. Grogi atau gimana tuh? Ingat banget, kita manggung di Bintaro di Teras Kota BSD. Teras Kota BSD. Ada acara namanya Teras Kustik ya. Ada yang nonton 5 orang gitu. Enggak, dan itu pun teman-temannya Bang Mayo. Udah rilis. Di SoundCloud dulu. Ini belum Spotify, belum ada. Yang benar nonton 5 orang, sisanya orang-orang mall aja yang kayak ini ada apa sih gitu, berisik banget gitu. Kalian di manggung yang keberapa dan seperti apa kalian baru nyadar kayak orang dengerin lagu kita. Itu momen apa tuh? itu kita ada momen lain yang lebih kayak kayaknya ini bisa kayaknya ini masih inget nggak, kayaknya di Bandung ya. Iya, kita waktu itu pernah ada Sabtunya manggung di Bandung, terus Minggunya manggung di BSD. Terus itu kayak kita pokoknya beneran, soalnya waktu itu kan kita masih small team, independen banget kan. Jadi ya udah pakai mobil pribadi, kita konvoy gitu, masih road trip bareng ke Bandung, terus itu balik ke BSD, manggung. Habis selesai yang BSD kita bener-bener kayak
wow guys, kayak wow kita beneran ada yang mau nonton nih gitu. Iya, kita beneran apa yang terjadi di situ? Ada yang nungguin atau gimana? Kalau nungguin, kenapa kok karena pas di momen itu? Iya, finansial juga. Ternyata ini soal uang. Ternyata ini soal uang ya. Kita bisa karena udah ada itu karena kan kayak dapat legit uang gitu ya? dari passion itu kan kayak sesuatu yang beda gitu rasanya. We had really bad imposter syndrome di awal juga karena pas awal pertama kali kita dibayar manggung, gue inget banget selesai manggung, gue manggil panitia MLO nanyain feedback gimana tadi performance-nya, bagus nggak, kalian puas nggak, terus yang kayak why you doing that, kayak gue kayak beneran itu gue lagi gitu ya. Gue kan ada project band ya lagi jalan namanya Timun Jelita. Kita pertama kali Timun Jelita nih, pertama kali main di Bandung, ada festival di Bandung, langsung minta feedback ya. Iya, begitu selesai gimana kata kru sana. Ternyata emang itu yang dilakukan orang-orang kalau baru main. Nah nggak usah, lain kali nggak usah ya, kelihatan banget jarang main ya. Itu kan abis selesai gue main tuh, main gitar kan, terus penonton teriak picknya kita. Terus kayak oh kalau festival lempar pick ya, which is kan gue tuh nggak pernah nonton festival. Oke. Festival musik tuh kayak gimana gue bahkan nggak familiar gitu. Oh lempar ya, terus akhirnya gue ke depan panggung, gue lempar picknya kena angin kan balik lagi. Maaf ya gue nggak pernah lempar pick, gue nggak ngerti caranya. Diapain sih? Dilempar aja. Another thing ini buat di keep ya, buat mereka begini kok biar nggak balik gimana? Gitu benar set gitu. Gue salah karena gue gitu. Kalau gitu jadi balik lagi. Sama ini mas lempar setlist. Nah ditulis itu justru karena kalau pick kakak nggak suka lempar pick kan? Nggak sih, soalnya karena jujur sayang. Iya sayang. Tapi biasanya kita lempar setlist. Tapi gue murah sih. Gue nggak sayang deh. Iya. Setlist yang di depan itu. Setlist yang udah di tanda tangan. Oh di tanda tangan. Iya. Jadi sebelum manggung tuh tanda tangan dulu kita Mas Radit, tanda tangan. Habis itu baru di kual ya. Kalau nggak nanti dia juga terbang. Harus diual dulu. Boleh nggak gue masukin batako? Boleh. Jangan boleh aja. Biar berat kan. Atau kadang kru kita suka bikinin kayak pesawat gitu. Jadi kita tinggal tapi itu juga suka balik lagi. Oh iya. Dikual aja. Iya, dikual. Oke, gitu ya. Next time. Terus manggung ini kan kalau gue pas zaman SMA manggung-manggung sama band sendiri ya buat lucu-lucuan doang. Cover atau lagu sendiri juga. Okay. Nah, baru yang pas sekarang ini ada ear monitor ternyata. Betul. Iya. Itu benda apa itu? Oh, kita bisa saling dengar. Iya. Terus anggota band di belakang bilang, bentar lagi kita masuk ref. Oh, gue bisa dengar. Bentar lagi masuk ref. Bener. Itu aneh banget. Itu kalian ngalamin itu juga nggak? Kayak ngalamin ini banget. apa sih? Ear monitor ada metronomnya gitu. Iya, metronom juga. Apalagi karena ya Gen kita nggak ada yang sekolah musik gitu. Jadi itu juga ear monitor kita baru pakai di tahun ke 3, 2 ya atau 4 awalnya kan cuma pakai wedges yang depan. Iya, monitor depan. Tapi kayak lama-lama ternyata there's this thing called in-ear, terus you have your own pack. Iya. Terus kayak mikrofon juga pilih yang mana ya. Iya. Dulu kan kayak yaudah mikrofon vendor aja kan pakai. Sekarang kayak kita udah tahu nih mikrofon yang keren yang mana gitu. Itu awalnya distracting nggak ear monitor itu? Awalnya iya, soalnya for me personally gue ngerasa kayak apalagi metronom kan. Jadi kayak yang gue denger tuh nggak indah sama sekali. It's not what gitu kayak I'm trying to enjoy, jadi nggak dapet the band feel sometimes karena ada metronome itu. Tapi jujur jadi lebih rapih sih, and lebih kedengeran kan. Jadi kalau misalnya nyanyi jadi tahu kayak your pitch better. Kayak kalau dari monitor depan tuh paling nggak kedengeran tuh vokal tuh kadang-kadang. Iya. Tapi kalian tuh bener-bener emang dari nol ya. Dari nol. Gila ya, dari kloset ya. Sampai lagunya ratusan juta loh di Spotify itu gila sih. Masih imposter. Gila sih. Dan berapa persentase pendengar yang dari luar Indonesia kalau buat kalian? Karena pasti ininya beda kan, streaming algoritmanya sama harganya kan beda kan? Iya, benar-benar. Berapa persentasenya berapa? Persentasenya berapa ya? Tapi masih majority banget. Majority banget Indonesia pasti. Pokoknya yang kedua itu is it Malaysia? Filipina, kedua Filipina. Wah, gak random ya. Kedua Filipina. Dan kita udah beberapa kali main di Filipina dan emang mereka seru banget sih. Seru banget. Walaupun kita terakhir itu opening buat Nicky Zevanya di Manila itu itu pertama kalinya kita manggung di stadium yang gede banget dan we felt like the Beatles kayak bener-bener kayak gini ya Beatles 11.000 orang kan stadium. Anjir 11.000 orang guys.
Terus itu lucunya, jadi kita ada lagu judulnya Alexandra, yang emang gimmicknya di setiap lagu itu kita nyalain flashlight. Di Filipina situ kita nggak ada persiapan keluarin HP, tapi tiba-tiba udah ada dari penonton yang nyalain flashlight, dan jadi satu stadium tuh semua nyalain, dan kayak we're like oh my gosh. Oh, mereka tahu ini gimmick kita. Iya, mungkin mulai dari satu orang, tapi lama-lama kayak semua orang yang nggak tahu pun jadi ikutan juga. Itu momen terharu sih, kayak we made it. we made it. Apa negara luar negeri pertama yang kalian manggungi? Japan. Itu juga pasti dari mau berangkat aja udah kayak guys kita ke Jepang guys. Iya banget. Jangankan Jepang mas, kayak pas pertama kali kita diterbangin ke luar kota, itu gue ingat banget di Malang. Pas landing gue terharu, anjir kita diberangkatin ya. Kita ada yang bayarin flight kita loh gitu, kayak ada feeling itu gitu loh. Ada yang mau nyiapin riders. Iya. Sama lucunya itu pertama kali kita kenalan nih sama band-band, maksudnya the bands that we've always listened to, kayak kenalan sama misalnya The Adams atau kayak Elephant Kind. Itu kita dulu ridersnya cuplis banget, tapi pas kita datang ke backstage-nya Elephant Kind, mereka ada buah potong, ayo kita taruh buah potong. Ada itu nambah ini Pocari Sweat. Iya, sebelumnya kayak paling cuma kayak air dan apa gitu. Iya, cuma makanan berat sama air putih doang. Iya, tapi seru sih, kayak aku rasa yang paling seru kalau festival itu ya itu ketemu sama musisi-musisi lain, jadi kayak ngobrol juga gitu. Kayak wow, we have friends now in the industry. Itu menyenangkan banget sih. Kemarin tuh juga pas yang di Festival Bandung itu ketemu Done kan, Done Yura kan. Itu aja gue masih ngerasa kayak ya itu imposter syndrome itu gitu kan. Kita sebelahnya Sal Priadi lagi. Sebelahnya Yura. Terus pas dia sambil makan makanan ringan gitu nyamperin, "Dit, lu main di sini?" Iya nih, ini aneh banget, gue gak tau nih kayak gimana. Ini aneh banget. Terus ada teman stand up comedian si Rais Marasabesi juga ke backstage kan, "Bang, kan itu jam 6 sore, kita mau mainin jam 6 sore. Bang, ngelihat lu di backstage kayak gini nih aneh banget, kayak bukan lo banget. Ini bukan gue banget, gue aja gak pernah ke festival, ngapain gue di backstage." Gue tuh sampai minta ke tim gue, kalau ada slotnya sore aja, karena kalau malam takut angin kan. Oke. Iya, takut masuk angin gitu. Kan udah usia ya. Umur. Masih muda padahal. Challenge gue kan semua pernah nanya, gimana manggung di Bandung kemarin, hampir 50 menit lah mainnya ya. Challenge-nya apa bang? Challenge gue cuma satu, berdirinya kelamaan. Sakit. Kalian nggak pegel ya? Pegel kadang-kadang. Pegel banget. Pegel. Kayak, ada apa? Gue duduk dulu. Iya. Bisa loh minta kursi. Tapi jompo banget kelihatannya main sambil duduk. Iya lagi. Oke, kalau penggemar dari luar negeri, kalian ada pengalaman apa? Ketemu dengan dari luar negeri, dari apa? Banyak yang sih. Jepang itu lucu sih, banget. the first one. Orang Jepang? Yang Jepang, ya karena ini gig pertama kita di luar negeri. Kita, ya itu mau diterbangin ke Jepang aja kayak, wah emang kita ada pendengarnya di sana gitu. Tapi pas nyampe, venue-nya bagus, dan kita bawa merch kan. Kita nggak mikir itu bakal sell out atau apa, tapi ya udah bawa aja. Dan ternyata yang datang pun rame. Orang Jepang? Orang-orang Jepang, semua orang Jepang ada, dan range umurnya tuh random banget. Itu ada yang masih muda, ada yang kayak is this someone's grandpa, kayak bener-bener tua kayak banget. In his like 60s maybe, 70s. Maybe ya. Pokoknya tua, dan dia datang beli kaos atatu CD kita. Iya, minta dia minta ditandatanganin. tangan, and we're like, wow, kayak are you here with your daughter? Ini buat siapa gitu. Terus dia bilang, nggak buat gue. Iya. Dia datang sendiri, dan kayaknya dia nggak dengerin kita. Tapi orang Jepang tuh sangat apresiasi, sama kayak intinya gue pengen dengerin musik, ya udah deh pergi nonton gig gitu. Walaupun dia nggak kenal bandnya. Dan kalau suka dia appreciate. Yes, dengan membeli merch. Kayak gitu. Jadi itu lucu sih. Sama lucu yang pas US tour. Oh iya. Kita US tour. Kita ke salah satu kota yang ini jujur emang sepi. Karena kotanya pun sepi gitu. Sacramento. Sacramento. Sampai ditanyain juga, what are you doing? Ngapain ke Sacramento gitu. What are you doing here? Nobody comes here. Ya udah di Sacramento. Kita main kayak di bar gitu lah. Terus ternyata lumayan, yang nontonnya lumayan, like 60 people, I think itu lumayan. Walaupun sepi mereka ini banget, hype banget. Jadi seru. Dan kebanyakan
foreigners, wow. bukan orang Indo gitu. Terus dia ada yang habis itu minta foto dan dia kayak, please can you take a picture with my brother ya? Dia dan lucunya dia ngeprint foto kakaknya, tapi I swear it looks like a mugshot, kayak foto buat kayak foto di penjara kayak gitu. DIY gitu. Iya, kan terus mana printannya tuh black and white, itu masih kayak printan dengan mesin fax yang jelek gitu. Okay. Sebelum datang udah ngeprint berarti. Sebelum datang, kayak intinya dia mau kita foto dengan foto itu. Terus kayak, oke. And we're like, is your brother in prison or something? Kenapa gini? Kocak banget sih. Wah seru banget. Oke, ini bacain 2 lagi ya. Dari YouTube member ya. Dari Sunu Permana, ada nggak lagu yang sudah ditulis lama tapi nggak rilis sampai sekarang? Kalau ada, kenapa? Oke. Mungkin yang itu sih, yang Sunny Days sama ada kita sebelum Sunny Days itu juga ngerilis Not Today. Itu sebenarnya udah ditulis 2021, tapi baru rilis 2024. 24. Jadi bedanya 3 tahunan gitulah. Sementara albumnya udah keluar 2022 ya? Enggak. 3. Itu kenapa ada waktu yang lama dia nggak dipublish itu? Maksudnya karena kalian mikirin belum saatnya kah atau? Karena nggak masuk album, terus kita juga kayak bingung karena again Sunny Days itu kayak bingung ngeluarinnya kapan aja sih. It's very pop. Ini juga nggak masuk antara album ketiga dan album keempat, jadi itu yang bikin dia ketahan. Tapi akhirnya kita ya udahlah rilis aja. Gitu. And I don't know if you feel this way juga ya. Tapi kayak sometimes I feel like when we wanna release something that will people will represent us gitu kan. Jadi takutnya orang mikirnya Red Cup sekarang kayak gini. Iya, sekarang ngepop banget misalnya. Jadi kayak even kalau mau ngasih karya yang lepasan aja gitu, takutnya orang langsung kebentuk sekarang Red langsung Cup kayak gini. Gitu loh. Jadi itu masalah ekspektasi ya, manage ekspektasi orang untuk next rilisan. Karena kalian udah punya plan sendiri nih. Jangan sampai ekspektasinya berubah nih gitu. Betul kayak gitu. Tapi susah juga ya kalau kayak gitu ya. Iya. Ntar malah nggak dirilis. Harus dipikirin matang-matang untuk semua lagu itu. Makanya waktu itu kita juga mikirin ini gimana kita rilis tapi orang nggak expect apa-apa dari nextnya gitu. Kayak ini bukan representasiin Reality Club kedepannya gitu. Ya akhirnya kayak gini ke media-media dan ngomong ini bukan kita ya. Oke. Makanya tadi niche banget katanya ya. Berarti setelah albumnya rilis kalian akan promosiin dan songwriting di break dulu tuh, nggak nulis apa-apa ya. Emang kayak gitu fasenya ya. Fasenya kayak gitu. Kalau buat musisi kita, maksudnya kan kalau habis rilis kita biasanya bikin tour sendiri. Same like comedian kan, kita bikin tour sendiri beberapa kota atau mungkin negara juga. Habis itu ya udah play festivals sampai waktunya mungkin setahun baru kita workshop lagi. Tapi sebelum workshop sih menurut gue kayak the songwriters sudah mulai nulis juga sih. Kayak Nyicil. I already have some songs for the next album actually. So you just keep writing when you feel like it. Kalau yang di album keempat berapa persen diciptain sama siapa gitu? Kayak lu apa setengahnya apa ya berapa? Kayaknya yang seru album kayak jadi mostly dari dulu itu Faiz main songwriter. Mungkin kayak 90% itu Faiz. Makanya bagus kalau Faiz lagi patah hati karena itu biasanya ada lagu-lagu itu dari patah hati ya. So jadi Faiz is not happy. Kalian selalu berharap dia lagi sedih aja tiap hari ya. Apalagi like Reality Club banyaknya lagu-lagu sedih, very romantic gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya Faiz is in a happy relationship, kita kayak oh no, we gotta make trouble, we gotta make a problem. Nggak, tapi di album yang sekarang it's very refreshing karena Era emang udah pernah nulis lagu, tapi Nugi ini pertama kalinya dia nulis lagu buat Reality Club. Jadi semuanya ada porsinya, walaupun kalau kayaknya ya mungkin 10% lebih, tapi sisa atau 20% lebih, tapi semua ada lagu ciptaan kita berempat di situ. Wah seru banget. Terakhir dari Jamal Atreides. Hai Reality Club, makasih sudah mampir di podcast Bang Radit. Gue mau nanya dong, ada plan untuk nulis sendiri dan rilis lagu pakai bahasa Indonesia? Dalam kurung kalau udah nggak terbatas sama bahasa Indonesia. Berarti kayaknya sering ditanya dan kalian jawabannya itu ya. Bener banget. Ada plan nggak tapi sebenarnya? Kita selalu pengen sih sebenarnya, beneran pengen tuh banget. Bukan yang kayak kita anti bahasa Indonesia, enggak sama sekali. Kita pengen dan kita tahu itu juga mungkin akan membantu kita dalam karir kita. Karena mau gimana pun juga kita ngerasain sih ada keterbatasan. Kalau kita nulis bahasa Inggris pasti kan target
audiensnya juga lebih niche lagi. Iya. So we really want to, cuman emang nggak bisa dipaksa ya kan tadi kayak semua tentang genuinity itu. Bener, and it's also tadi kan kayak pernah ngeplan kita all of our songs gak ada yang diplan, kayak kadang when the inspiration comes you just write what feels honest to you gitu kan. Jadi kayak kita nggak pernah kayak oke, kita harus bikin lagu kayak gini terus baru kita kayak manifest gitu loh. Kayak pasti apa yang lagi dirasain aja gitu. Hopefully dan kebetulan someday. Emang kakak emang he thinks in English. Iya, baru mau nanya tuh. Berarti emang and I think in English. Jadi emang keluarnya Inggris, karena kalau nulis bahasa Indonesia itu justru kayak dari Inggris harus diterjemahin lagi ke Indonesia, bukan the other way around. Karena kalian dulu sering keluar negeri ya, tinggal di Afrika segala macam itu. Yes. Africa. I'm wearing Africa. Oh, that's an African accent. Berarti ikut keluarga apa gimana? Iya, ayah itu diplomat. Jadi sering pindah-pindah. Jadi masa-masa ya SD, SMP, SMA di sana. Abis itu pindah kemana dari Afrika? Kita tuh awal dari Afrika Selatan kan. Abis itu ke Vancouver, Kanada. Abis itu SMA di New York. Ya udahlah, udah bahasa Inggris semua. Untuk nggak nulis lagu dalam bahasa Afrika ya? Ditunggu aja. Ada nih. Ternyata ada. Nggak bisa. Oke. Wah, seru banget. Next buat kalian apa nih selain album keempat? Ada plan apa lagi kah? Ada tour atau festival atau apa? Yang pasti buat album keempat ini kayaknya rangkaiannya akan cukup banyak. Kita mau bikin listening party juga. Promo-promo sih bakal banyak promo lagi. Kita mau tour Indo. Ini harapannya dulu ya guys ya. Nggak tahu kejadiannya gimana. It's a plan. It's just a plan. Kita tour Indo, mungkin nggak harus banyak kota, nggak harus banyak titik. Tapi nanti kita juga mau coba di Asia, nggak lagi Southeast Asia, tapi kayak Korea. Kita nggak pernah ke Korea, belum pernah masuk market sana. Asia tour. China. Terus hopefully karena kita udah berhasil US tour 2024 dan udah dikontak lagi sama orang yang sama. Lagi sih. Oh iya. Yes. Maret mungkin kita. Aduh, seru banget sih. Ikut dong gitu. Lihat nonton doang gua. Bawa peringan anak gua. Foto bareng. US tour kemana aja waktu itu? US tour kemarin kita ada 9 titik. Tapi akhirnya 8 ya? No, 8 habis itu 7. 8 habis itu 7. Kita ini, itu seru banget sih. Kita road trip. Iya, kebayang. Kita road trip mulai dari Seattle. Dari Seattle ujung, turun ke Texas. Habis itu titik terakhir adalah New York. Jadi pokoknya dari paling West Coast. Iya, paling barat sampai ke paling selatan sampai nyebrang ke Kanada. Iya, kita sempat ke Kanada juga. Kanada, abis itu ujung-ujungnya di paling timur. Itu gimana kalian ngebalance semua itu tuh kayak itu kan pasti udah hidup musisi tuh ya. Iya, itu udah rock and roll banget sih. Soalnya itu ada rasa kita balik ke awal-awal. Karena timnya jadi, kalau di Jakarta sekarang ya jujur sekarang kita lumayan banyak ya, kita bisa bawa fotografer, videografer, kita bisa ber-14 lah kalau manggung di sini. Tapi kalau di sana kita harus cut down banget kan. Yang pertama budget, bikin visa mahal banget sekarang. Oh iya kebayang. Terus nanti living cost di sana kan kita kita juga harus bayarin kru-kru. Belum jadi tipnya itu ngapain sih ada tip? Asli. Tip, oh my gosh, the tipping system, I hate that. Gila. Udah gitu, gue cuma beli coklat doang. Beli coklat di supermarket. Dia gini, seret. Mau tip berapa? Lah, lu ngapain? Gue ngambil sendiri coklatnya. Iya. Gue ngapain? Iya, itu annoying sih. Wah, gila sih. Tapi mahal. Pokoknya itu benar-benar rock and roll banget, ngerasain kayak kita setiap hari jalan mungkin kayak 9 sampai 12 jam di dalam van. Kayak apa ya istilahnya? Namanya sprinter van. Itu kayak sprinter van. Kayak high ace ya, kayak high ace yang lebih comfortable dikit gitu. Iya, kayak tapi itu kayak bayanginnya 10 jam lebih gitu loh. Jadi kayak awalnya kita semua sendiri-sendiri dengerin lagu atau nonton film atau tidur sampai udah bosan, udah nggak ngantuk, udah ini sampai udah kita lihat-lihat aja kayak eye contact sama di samping. Iya. Udah bingung mau ngapain lagi. Seru tapi itu seru tau. seru banget. Dan kita juga nemu ini kayak road manager orang bule. Dan dia yang nyetirin kita, dia hebat banget. Dia nyetirin kita kemana-mana, dia yang bikinin itinerary, dia yang ngurusin merchandise. Dan di sana kalau riders tuh nggak disediain sama panitia or whatever, jadi mereka ngasih cash, lo beli sendiri. Nah si road manager ini yang setiap show dia yang pergi beli riders buat kita juga. Terus jadi beda-beda, misalnya kita di Chicago, we want the Chicago pizza gitu, terus dia beliin. Atau nggak di mana kita minta burger gitu, seru sih. Orang bule. Dan awalnya kita deg-degan banget, cause we don't know anybody yang kayak orang musisi sana juga kan. Jadi kita sebelumnya kayak did we have a Zoom call atau apa? Kita Zoom call.
Kita udah deg-degan banget kayak ini orang bakal aneh nggak ya, kayak dia bakal klop nggak sama kita. Soalnya sebulan kita sebulan di sana. Gila sih seru banget. Kita klop banget and he looks quite old ya, padahal dia lebih muda daripada kita. Yang benar. He's like 26. Oh iya? Siapa namanya? Steven. Dan kita udah janji pokoknya next time kita kesana kita sama Steven. Yang paling lagi. lucu itu his diet, karena waktu itu kan kayak wah pasti dong orang Indo bangganya apa, Indomie kan. Wah kita bikin Indomie yang terenak. Kita bikinin dia. Kita kasih dia Indomie. Dia 1-2 suap, habis itu dia kepedesan. Dia nggak mau lagi. Biasa. Padahal kan sambal yang dari sasetnya itu kan nggak tahu sambal yang standarnya dia kan. Wah dia kepedesan, kayak oh ya udah. Dia selalu makan hal yang sama, yaitu chicken tenders. Terus kayak tuh orang makan cuman ayam dan tepung. Dia nggak pernah makan kayak anak kecil. Maksudnya kita kayak ngeliatnya juga banyak loh dimensi rasa. Rasa tuh nggak cuma tepung sama ayam, chicken nugget doang. Iya emang bule tuh sukanya kayak gitu ya. Udah puas kayak gitu udah ya. Puas, kayak nggak harus cobain. Tapi kemarin gue berangkat ke Amerika, temen satu tim yang kesana. Dia biasa makan bersih kan. Di sana gatel-gatel dia. Kayaknya overly processed deh makanan-makanan di situ ya nggak sih? Iya banget. Rotinya diapain? All the salt, all the everything, sodium ya. Oke. Berarti nanti akan tur Amerika lagi mudah-mudahan. Insya Allah. Siapa tahu Steven nonton kan? Lagi makan Amerikami kan? Bukan Indomie ya, Amerikami. Oke, terima kasih udah mampir ke sini. Good luck buat album keempatnya. Oke, tanggalnya belum tahu juga. Belum di-spill. Siap. Tunggu aja bentar lagi. Thank you semua.